teman-teman, balik lagi dengan Ayah Naufal Abdul Muzaffar dalam Jalan-Jalan Kesejarahan. Kali ini Ayah ada di Monumen Perjuangan Rakyat Bekasi. Monumen Perjuangan Rakyat Bekasi ini didirikan pada tanggal 5 Juli 1955 oleh pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-10 dan Hari Ulang Tahun Kabupaten Bekasi yang ke-5. Monumen ini terletak di Jalan Veteran, Kecamatan Bekasi Selatan, atau berada di depan kantor Polresta Bekasi. Monumen ini berbentuk persegi 5 dengan tinggi sekitar 5,8 meter. Bentuknya yang persegi 5 ini sebagai implementasi dari dasar negara kita, yaitu Pancasila. Seperti yang tertulis di sampingnya, monumen ini dibangun sebagai bentuk memperingati peristiwa di bulan Agustus tahun 1945 dan di awal Februari tahun 1950. Peristiwa bulan Agustus tahun 1945 terjadi ketika para pemuda setelah kembali dari Jakarta menyampaikan berita proklamasi Indonesia kepada rakyat Bekasi di alun-alun ini. Sedangkan peristiwa awal Februari 1950 memperingati kejadian pembuatan resolusi rakyat Bekasi di alun-alun sebagai upaya memisahkan diri dari negara Pasundan dan kembali lagi ke pangkuan negara Indonesia. Hampir sama seperti yang tertulis di dalam buku Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Bekasi karya Bambang Widyamoko dan Ita Konita menyebutkan terdapat 3 kisah historis yang melatar belakangi pembuatan monumen ini. Pertama, peristiwa penyebaran kabar proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 kepada penduduk Bekasi. Di alun-alun inilah kabar ini disebarkan oleh para pemuda Bekasi yang sebelumnya mendapatkan kabar dari Jakarta secara berantai. Awalnya pada 16 Agustus 1945, para pemuda pelopor dari Jakarta datang ke Bekasi mengabarkan bahwa tanggal 17 Agustus di lapangan Ikada yang kini merupakan lapangan Monas akan berlangsung pembacaan proklamasi. Mengetahui hal tersebut, maka berangkatlah para pemuda Bekasi. Namun setibanya di Jakarta, mereka dapat kabar bahwa rapat di Ikada tak jadi dilaksanakan karena banyaknya tentara Jepang di lapangan tersebut. Karena hal tersebutlah pembacaan proklamasi dipindahkan ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah pembacaan tersebut, para pemuda kembali ke Bekasi dan kembalinya di sana, mereka menyebarkan berita proklamasi ini pada rakyat Bekasi di sekitar alun-alun. Peristiwa kedua merupakan perlawanan para pejuang Bekasi melawan tentara Sekutu dan Belanda. Seperti yang kita ketahui, kota Bekasi dijuluki sebagai kota patriot. Julukan ini diberikan karena kegigihan Laskar Rakyat dan TKR dalam mempertahankan wilayah Bekasi dari gempuran tentara Sekutu dan Belanda. Perlu teman-teman ketahui, jalur Jakarta-Bekasi Purwakarta merupakan jalur paling sulit ditaklukkan oleh Sekutu. Hal ini disebabkan oleh kegigihan Laskar Rakyat dalam mempertahankan wilayahnya, terutama di Bekasi ini. Para pejuang ini tidak hanya berasal dari kota Bekasi, melainkan ada juga yang berasal dari wilayah lain, seperti Subang, Depok, Tangerang, dan wilayah lainnya. Karena kegigihan inilah yang membuat wilayah Bekasi mendapat julukan sebagai Gerbang Republik. Walaupun demikian, Gerbang Republik tetap berhasil dijebol pada saat agresi militer 1. Namun perjuangan tetap dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau biasa disebut sebagai strategi hit and run. Peristiwa ketiga yang berkaitan dengan pembentukan monumen ini adalah pembentukan administrasi Kabupaten Bekasi secara mandiri. Perlu teman-teman ketahui, sebelumnya Kabupaten Bekasi ini bernama Kabupaten Jatinegara dan masuk dalam distrik Jakarta, wilayah negara Pasundan. Masyarakat Bekasi sudah ingin memisahkan diri dari negara Pasundan dan ingin kembali ke pangkuan negara Indonesia sejak negara Republik Indonesia Serikat terbentuk. Masyarakat Bekasi berkeinginan untuk memisahkan diri dilihat dari segi sejarah dan jangkauan administrasinya. Dari segi sejarahnya, wilayah Bekasi ini tidak pernah masuk dalam wilayah Batavia ataupun Sunda Kelapa, melainkan masuk ke wilayah
Kerajaan Pasundan. Sedangkan dilihat dari administrasinya, Kabupaten Jatinegara ini terbentuk dari dua wilayah, yaitu Distrik Bekasi dan Distrik Cikarang. Awal mula pendiriannya bermula dari pembentukannya Panitia Amanat Suara Rakyat yang diketuai oleh Soekardi dan Kiai Haji Nur Ali sebagai penasehat dari panitia tersebut. Selepas pembentukan tersebut, pada tanggal 17 Januari 1950, berlangsung rapat besar di alun-alun Bekasi yang dihadiri kurang lebih 25.000 rakyat Bekasi dari beragam elemen masyarakat. Dalam rapat ini menghasilkan 3 poin yang berbunyi: penyerahan kekuasaan pemerintah federal kepada Republik Indonesia, pengembalian seluruh Jawa Barat kepada negara Republik Indonesia, dan ketiga adalah tidak mengakui adanya pemerintahan di daerah Bekasi selain pemerintahan Republik Indonesia. Ketiga poin ini biasa dikenal sebagai Resolusi 17 Januari atau Resolusi Rakyat Bekasi. Hasil resolusi ini tidak mendapat pertentangan dari Wedana atau Bupati Bekasi. Pada saat itu dipimpin oleh Agus Sirat dan asisten Wedana Bekasi adalah Raden Harun. Kedua tokoh ini mewakili pemerintahan menandatangani resolusi ini. Kemudian hasil dari resolusi ini dibawa ke pemerintah Republik Indonesia yang pada saat itu beribu kota di Yogyakarta. Walaupun sempat ada penolakan dari Muhammad Hatta selaku Perdana Menteri Indonesia, namun pada akhirnya Muhammad Hatta mengabulkan permintaan dari warga Bekasi dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950. Dan sejak saat itu daerah Bekasi yang tadinya bernama Kabupaten Jatinegara, sejak itu berubah nama menjadi Kabupaten Bekasi. Dan pada tanggal 15 Agustus 1950 dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Bekasi. Monumen pada hakikatnya memang merupakan bangunan kosong yang dibangun di wilayah itu. Namun, di balik monumen tersebut terdapat kisah-kisah yang heroik maupun yang sangat berarti bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda yang lahir di wilayah ini harus menghormati dengan cara tidak merusak monumen itu sendiri, karena di balik monumen tersebut terdapat nilai perjuangan dari para pendahulu kita dalam mempertahankan wilayah ini dari gempuran sekutu.